Jadi punten nanti Kang Hartadi bisa langsung mulai aja pas jam 20:05 ya Kang? Baik, baik. Oh ya. Sudah dimulai tuh Mas tadi. Kita mulai aja ya. Ya, kita mulai aja. Baik. Tes suara dulu nih. Tes bagus. 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 Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan syukur alhamdulillah pada malam hari masih diberi kesempatan, kesehatan, dan kita bisa bertemu dalam media Zoom ini untuk mengkaji ilmu ya. Dan salam dan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan segala semua pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini saya diberi amanat untuk bisa menjadi mediator dalam kajian rutin di angkatan 25 yang akan diisi oleh Ustadz, kalau saya manggilnya Ustadz Sigit ya, karena Ustadz Sigit mungkin secara biografinya sudah banyak dikenal karena sudah sering misi kita. Dan kajian pada malam hari ini adalah tentang kajian fikih ya, bagaimana transaksi yang dilakukan di luar negeri. Karena waktunya kurang lebih nanti 1 jam, mudah-mudahan nanti kita bisa belajar dengan Ustadz. Mungkin materinya kurang lebih mungkin barangkali 30 menit, nanti lebih banyak diskusi. Dan
Mungkin beberapa teman termasuk saya juga punya pengalaman di luar negeri bagaimana transaksi itu dilakukan pada saat kita berada di luar negeri. Mungkin bagi yang pernah atau sering ke luar negeri, di paling tidak ke negara Arab Saudi ya pada saat umroh atau haji atau ke negara-negara lain, kita akan berhadapan dengan transaksi-transaksi yang ya mungkin selama ini kita tidak memperhatikan bagaimana transaksi itu dilakukan, misalnya menukar uang kita rupiah kemudian dijadikan dolar atau kemudian rupiah dijadikan euro, kemudian kita juga di sana akan berhadapan misalnya kita mengambil cash money di mesin dan sebagainya, transaksi seperti itu, atau kemudian transaksi yang model lain. Saya belum bisa memberi contoh yang lain karena saya kalau di luar negeri hanya seperti itu, transaksinya keuangannya ya hanya menukar uang, misalnya kita pergi ke Eropa maka kita harus menukar uang kita dengan dolar maupun dengan euro, atau kita pergi ke negara Middle East ya harus menukarnya dengan real atau mata uang lain. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa dipaparkan oleh Ustadz. Waktu dan kesempatan kami persilakan ke Ustadz untuk bisa memberikan materinya. Baik, terima kasih Ustadz Hartadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rekan-rekan semua yang berbahagia, ikhwan dan akhwat, teman-teman IPB angkatan 25 yang saya hormati dari berbagai kelompok dan mungkin fakultas dan jurusan. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada malam hari ini untuk melaksanakan kajian yang dipersembahkan untuk angkatan 25. Baik, tema kita yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah beberapa transaksi keuangan yang sering terjadi pada saat safar atau bepergian ke luar negeri. Ya, mungkin pada saat umroh atau haji seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Hartadi, ya, atau mungkin Bapak Ibu ke Turki, ya, atau mungkin Bapak Ibu ke negara-negara lain, mungkin ke Mesir, ada anaknya yang kuliah di sana diantar, atau ke negeri-negeri yang lain, mungkin Yordania, ke Palestina, dan yang lain-lain, ya. Nah, tema ini saya pertanyaan dari seorang teman, Bu Maya dari Bandung. Ini kebetulan beliau mempunyai biro travel, baik haji atau umroh maupun travel untuk perjalanan luar negeri yang lain, ya, misalnya ke Turki. Jadi beliau menanyakan 3 hal. Yang pertama, bagaimana hukum menarik tunai uang rupiah kita di ATM, misalnya kita punya rekening BSI pakai uang rupiah, tapi keluarnya dalam mata uang lokal. Jadi kalau kita di Turki keluarnya mata uang lira, jadi bukan rupiah. Nah, itu boleh apa tidak? Kita tarik tunai keluar dalam mata uang lokal. Padahal ketika kita menabung atau menyimpan itu rupiah. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hukum jual beli dengan kartu debit atau kartu ATM untuk berbelanja dalam mata uang lokal. Jadi kalau misalnya kita di Arab Saudi, kita beli kurma, kan pakai rial, tapi kita bayarnya itu pakai ATM, kartu ATM atau kartu debit, padahal uang yang kita simpan itu menggunakan rupiah gitu ya. Tapi kita gunakan untuk belanja yang itu barangnya dalam mata uang lokal. Nah, yang ketiga ini bagaimana hukumnya menukarkan mata uang rupiah dengan mata uang lokal di money changer, ya.
Baik, ini saya jawab yang pertama. Jadi ini mengenai hukum menarik uang tunai, ya uang tunai rupiah di dalam simpanan kita rupiah via ATM, tapi keluar dalam mata uang lokal. Nah ini saya jelaskan dulu kira-kira gambaran faktanya. Jadi misalnya kita di Turki sedang ada mungkin kunjungan ke sana, kita ke ATM ya melakukan tarik tunai. Ya, kita melakukan tarik tunai di ATM. Padahal ketika kita menyimpan itu kan uangnya rupiah, kita punya rekening BSI misalnya ya, itu rupiah. Tapi ketika kita tarik tunai di Turki di ATM, keluarnya uang lira, bukan uang rupiah. Nah, ini boleh atau tidak? Nah, jawabannya yang seperti ini boleh, ya, hukumnya boleh dengan syarat. Syaratnya ada dua. Pertama, terjadi secara tunai, tidak ada delay atau takhir, dan yang kedua, syarat yang kedua, menggunakan kurs pada saat hari penarikan tunai. Ini yang pertama. Jadi syarat yang pertama, penarikan tunai seperti itu boleh ya. Jadi kita nyimpannya rupiah, tapi tarik tunainya bukan rupiah, tapi lira. Ya, dengan syarat penarikan itu terjadi secara yadan biadin. Yadan biadin itu bahasa Arab yang artinya terjadi secara kontan, yaitu di majelis akad, yaitu tempatnya ya di ATM itu tanpa ada penundaan atau delay. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang membolehkan sorof. Sorof itu bahasa Arab artinya tukar menukar uang atau bahasa Inggrisnya money exchange. Ketika yang dipertukarkan itu beda beda valuta ya dengan valuta asing, misalnya rupiah dengan rial, rupiah dengan lira, ini dibolehkan asalkan memenuhi satu syarat, yaitu terjadi secara kontan atau yadan biadin, yaitu ada serah terima di majelis akad atau bahasa Arabnya at-taqabud fi majlisil akad. Nah ini dalilnya adalah satu hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Ubadah bin Somit yang mendengarkan hadis ini langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Ubadah bin Somit, dari Ubadah bin Somit, dia mengatakan, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adz-dzahabu bidz-dzahabi, emas ditukarkan dengan emas, ya, bisa koin dengan koin atau perhiasan cincin dengan kalung misalnya ya, emas dengan emas, wal fiddatu bil fiddati, perak ditukarkan dengan perak, wal burru bil burri, gandum ditukarkan dengan gandum, wasyairu bisyairi, jawawud ditukarkan dengan jawawud, watamru bitamri, kurma ditukarkan dengan kurma, wal milhu bil milhi, garam dengan garam, ya. Syaratnya adalah mislan bimithlin sawaan bisawain. Syaratnya yang pertama harus sama takarannya atau timbangannya. Jadi baik volumenya maupun beratnya harus sama. Kemudian yadan biadin, syarat yang kedua adalah dilakukan secara kontan. Fa idza ikhtalafat hadhil asnafu, tapi kalau yang ditukarkan itu berbeda jenisnya, jadi bukan emas dengan emas, tapi misalnya emas dengan perak, emas dengan gandum, dan seterusnya. Fabi'u kaifa syi'tum, maka jualah sesuka kamu. Artinya tidak harus sama takarannya atau timbangannya. Idza kana yadan biadin. Asalkan tetap terjadi secara kontan atau yadan biadin. Misalnya uang emas ditukarkan dengan perak itu dirham, ya. Nah itu boleh, ya, asalkan terjadi secara kontan, tidak harus sama, karena tidak harus sama takarannya atau timbangannya. Misalnya 1 dinar itu 4,25 gram ya, ditukar dengan perak. Nah tentu perak itu kan nggak mungkin nanti supaya nilainya sama, nggak mungkin sama beratnya, itu pasti beda. Di zaman Nabi itu kursnya 1 dinar emas, 1 dinar itu 4,25 sama dengan 12 dirham. 1 dirham itu sekitar 2,975 gram perak.
ya, itu dirham. Berarti 2,975 gram kali 12 itu dipertukarkan dengan emas seberat 4,25. Nah, itu boleh ya. Jadi 1 dinar emas ditukar dengan 12 dirham itu boleh, kan itu tidak sama memang timbangannya. Tapi Nabi membolehkan kan. Fabi'u kaifa syi'tum. Asalkan idza kana yadan biyadin, dilakukan di tempat atau on the spot. Nah, dalam hadis ini terdapat dalil bahwa untuk penukaran mata uang yang berbeda jenis, misalnya rupiah dengan lira, rupiah dengan rial, ya, hukumnya boleh asalkan memenuhi satu syarat. Ini kalau beda jenis, ini syaratnya cuma satu, yaitu terjadi secara kontan atau yadan biyadin, yang itu tafsirannya menurut para ulama adalah terjadi serah terima di majelis akad, atau bahasa Arabnya at-taqabud fi majlisil akad. Nah, bolehnya sorof atau pertukaran uang ini sama saja, baik secara kontan itu dengan membawa mata uangnya secara konkret di majelis akad, misalnya kita datang di money changer, maupun secara kontan tapi tidak konkret uangnya ya, tapi kita menukarkan uang yang statusnya itu dalam tanggungan. Artinya uang itu tidak kita pegang di tangan, tapi uang itu menjadi piutang yang bisa kita tagih pada seseorang atau pada satu pihak. Nah, maksudnya boleh menukarkan uang yang menjadi piutang di dalam majelis akad seperti yang terjadi ketika kita melakukan penarikan tunai di ATM. Ya, jadi ketika kita menarik tunai di ATM itu sebenarnya kita mengambil piutang. Ya, jadi posisi atau status uang kita yang kita simpan di bank itu sebenarnya adalah pinjaman yang kita berikan ke bank. Ya, pinjaman itu qard. Ya. Jadi itu adalah pinjaman atau utang yang kita berikan ke bank. Berarti kan itu statusnya utang untuk bank, tapi buat kita itu adalah piutang yang bisa kita tarik. Nah, jadi ketika uang itu statusnya adalah piutang yang menjadi hak kita, itu boleh kita tarik tunai dengan mendapat mata uang lokal yang berbeda dengan mata uang yang tersimpan sebagai saldo dalam rekening bank. Alasannya adalah karena piutang yang menjadi tanggungan di majelis akad, ya, piutang yang menjadi hak kita atau menjadi kewajiban dari pihak kedua, hukumnya sama dengan uang yang hadir secara konkret di majelis akad. Ya, itu kalau bahasa Arabnya azimah al-hadirah kal ain al-hadirah. Jadi kalau kita datang ke ATM, misalnya membawa uang katakanlah $1 Amerika, misalnya kita punya uang rupiah ya, mau menukarkan dengan dolar Amerika. Kita membawa misalnya uang rupiah senilai $1 katakanlah 15.000 misal, 15.000 rupiah di tangan kita. Kita datang ke money changer, tolong ditukarkan dengan US dollar. Kita mendapat $1 kan, $1 Amerika kita tukar dengan uang kita yang kita pegang. Nah, ini sama hukumnya. Sama hukumnya dengan kita datang ke bank, uang kita yang ada di situ kan itu berarti statusnya piutang ya, hak kita. Kita mengambil, harusnya kan rupiah, tapi kita bilang kepada bank, wahai bank, tolong saya mau mengambil bukan dalam bentuk rupiah nih, tapi tolong saya minta US dollar, $1 US dollar. Tapi dari uang saya yang menjadi piutang, rupiah di Anda. Nah, jadi nanti bank akan melakukan ya, dia memberikan uang kepada kita bukan dalam rupiah, kita menyimpannya rupiah, tapi dalam bentuk dolar Amerika, yaitu $1 Amerika. Kemudian tabungan kita itu auto debit, langsung di debit dikurangi 15.000 ya, dengan asumsi kursnya $1 US dollar itu adalah 15.000. Nah, ketika kita melakukan proses tarik tunai tapi dalam mata uang asing, itu sama dengan kalau kita datang ke ATM. ATM kita dalam mata uang rupiah tapi kita tarik tunai, keluarnya US dollar. Misalnya kita sedang ada di Amerika, ya, kita tarik tunai, keluarnya dolar. Nah, itu
boleh ya, asalkan ini syaratnya dilakukan secara kontan atau yadan biyadin. Nah, ini kemudian ada syarat yang kedua, yaitu dilakukan dengan kurs pada hari tarik tunai ya, ketika tarik tunai berapa. Ya, ini ada satu dalil yang menjelaskan hal itu. Di samping dalil ini juga menunjukkan bahwa uang yang statusnya piutang atau adain itu yang dalam hal ini adalah uang yang menjadi saldo kita di rekening bank, ini juga bisa kita tarik tunai dalam mata uang yang lain. Nah, ini ada satu hadis dari Ibnu Umar, ya, an Ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qol, dia mengatakan, kuntu abiul ibila bidananir, dulu saya pernah menjual onta dengan dinar. Jadi Ibnu Umar itu menjual onta dalam satuan dinar, tetapi secara muajjal. Muajjal itu artinya dibayar tempo, tidak kontan, dibayar nanti, mungkin sebulan lagi, 2 bulan lagi. Belinya dalam bentuk dinar. Wa akhudhu darohim, tapi saya mengambil piutangnya itu dari yang beli secara tempo tadi, piutangnya saya ambil dalam dirham. Wa abi'u bidarohim wa akhudhu dananiro. Dulu saya juga menjual onta dengan dirham secara tempo. Nah, ketika saya mengambilnya pada saat jatuh tempo, itu bukan dengan dirham, tapi dengan dinar. Ya. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Lalu saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai jual beli yang seperti itu. Faqal, maka Nabi mengatakan la ba'sa, tidak apa-apa. Anta khudaha, tidak apa-apa kamu mengambil harga unta itu bisi'ri yaumiha, asalkan dengan harga pada hari itu, yaitu hari jatuh tempo. Ya, malam taftariko wa bainakuma syai'un, selama kalian berdua yaitu penjual dan pembeli tidak berpisah, sementara di antara kalian berdua masih ada sesuatu, yaitu sisa pembayaran utang. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, ini hadis yang sahih. Jadi apa yang bisa kita pahami dari hadis tadi? Jadi dalam hadis ini terkandung hukum bolehnya seseorang yang mempunyai piutang pada pihak lain yang menjadi hak orang itu untuk menukarkan, ya, menukarkan piutang itu dengan mata uang lainnya. Ya, kalau tadi kan Ibnu Umar dia punya piutang dinar nih, ya, dia jual onta dengan dinar, ya, misalnya 10 dinar satu ekor onta. Satu ekor onta misalkan 10 dinar, tapi pada saat jatuh tempo beliau itu mengambilnya itu bukan dinar tapi dirham, gitu kan. Begitu juga sebaliknya. Ibnu Umar pernah menjual onta secara tempo dalam satuan dirham, tapi pada saat jatuh tempo itu ditagih itu bukan dinar tapi bukan dirham tapi dinar sebaliknya. Nah, itu ternyata kan dibolehkan Nabi asalkan memenuhi syaratnya, yaitu menggunakan kurs pada hari penukaran mata uang tersebut. Jadi berdasarkan itu dibolehkan secara syariah seseorang yang mempunyai piutang pada orang lain, misalkan mata uang dinar, misalnya 1 dinar, dia menukarkan mata uang dinar itu dengan dirham dengan kurs pada saat itu. Misalkan 1 dinar sama dengan 12 dirham. Jadi utangnya dinar nih sebenarnya seseorang kepada kita, dia utang kepada kita. Tapi ketika kita tagih, kita bilang tolong bayarnya pakai dirham aja, jangan pakai dinar. Oh ya Pak, boleh. Terus dicek, oh ternyata kursnya 1 dinar itu 12 dirham. Akhirnya dia bayar ke kita 12 dirham. Nah itu sama kalau kita ke ATM, kita tarik tunai, awalnya kan kita punya piutang yang bentuknya saldo di sebuah bank, ya. Nah, ketika kita tarik tunai, kita mengambilnya dalam lira misalnya atau dalam rial, ya berarti boleh juga asalkan menggunakan kurs atau nilai tukar pada hari itu. Jadi inilah dalil bolehnya
menarik tunai uang tabungan itu dalam rupiah via ATM di luar negeri, misalnya Turki, tetapi keluarnya dalam mata uang lokal, yaitu mata uang lira Turki, bukan dalam rupiah. Ya, oke. Jadi jelas ya. Jadi kalau kita misalnya lagi jalan-jalan ke Eropa atau ke negara-negara Timur Tengah atau ke mana, kita tarik tunai uangnya beda, itu boleh, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, tadi ada pertanyaan bagaimana kalau menggunakan kartu ATM atau kartu debit untuk berbelanja dalam mata uang lokal ya. Jadi ini kartu debit ya, bukan kartu kredit. Kalau kartu kredit itu nggak boleh ya, hukumnya haram karena ada beberapa alasan. Nah, jadi ini contohnya misalnya ketika kita di Turki, kita beli snack khas Turki, misalnya snacknya itu baklava. Jadi baklava itu ya kalau saya kan Jogja ya, itu mirip-mirip dengan bakpia ya, jadi mirip itu. Nah, misalkan 1 kilogram itu 54 Turkish lira. Itu kalau dirupiahkan sekitar 300.000 rupiah, itu 54 Turkish lira. Nah, kemudian ketika kita mau bayar, kita nggak punya uang cash di tangan ya, Turkish lira ya, tapi kita punya kartu debit BSI. Nah, ini boleh apa tidak? Kita bayarnya pakai kartu debit BSI. Nah, ini jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena pada muamalah ini terjadi penggabungan 2 akad di dalam 1 akad secara mengikat atau mulzim. Ya, itu yang disebut dengan multi akad atau hybrid contracts ya. Akad hibrida, ya, gabungan 2 akad atau lebih yang bersifat mengikat. Nah, dalam konteks ini 2 akad itu apa? 1 akad sorof, yaitu penukaran uang rupiah ke uang lira, tapi ternyata bukan hanya ini, ada akad yang kedua, yaitu akad jual beli, yaitu kita membeli barang dengan mata uang lokal dengan cara pembayaran secara utang atau hawalah atau istilahnya pemindah bukuan melalui kartu debit atau kartu ATM. Nah, ini tidak boleh karena ada 2 akad yang digabungkan menjadi 1 akad. Nah, padahal ini sudah ada dalil yang melarang menggabungkan 2 akad secara mengikat seperti itu di dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an safqataini fi safqatin wahidatin. Rasulullah telah melarang 2 kesepakatan di dalam 1 kesepakatan. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi solusinya bagaimana kalau kita tidak bisa belanja langsung dengan kartu ATM ya? Solusinya kita cari ATM, kita tarik tunai, keluar Turkish lira, lalu dengan Turkish lira itu kita beli baklava tadi, makanan khas Turki. Ya, jadi solusinya seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, hukum menukarkan mata uang rupiah dengan mata uang lokal di money changer. Nah, ini hukumnya boleh dengan syarat penukaran uang di money changer itu dilakukan secara kontan atau bahasa Arabnya yadan biyadin, yaitu tidak boleh ada penundaan. Misalnya ketika kita menukarkan rupiah ke Turkish lira, money changer bilang, ini uangnya belum siap Pak, saya serahkan besok ya, ini rupiahnya kami terima dulu, rupiahnya ini Turkish liranya besok. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Itu berarti terjadi delay, nggak boleh ya. Tapi kalau tidak ada delay, boleh. Ya, ini dalilnya adalah hadis yang tadi sudah disampaikan tentang bolehnya sorof atau tukar menukar uang yang berbeda jenis, misalnya rupiah dengan lira, asalkan dilakukan secara kontan, yaitu terjadi serah terima di majelis akad. Ya, ini tukar menukar uang yang beda jenis ya, syaratnya cuma 1, yaitu kontan. Tapi kalau yang sama jenisnya, misalnya rupiah dengan rupiah besar misalnya dengan recehan, nah itu syaratnya tambah 1, jadi 2 syaratnya. Pertama terjadi secara kontan, tidak boleh ada delay, dan syarat yang kedua sama nilainya, jadi tidak boleh ada selisih.
Misalnya 100.000 mau dipecah, ditukarkan menjadi 5.000-an. Berarti harus 5.000-an 20 lembar. Ya, nggak boleh kurang. Kalau 5.000-annya misalnya bukan 20 lembar, tapi hanya 18 lembar. Ya, berarti ini tidak dibolehkan. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Saya ucapkan terima kasih ya sebagai informasi. Ini saya mengelola 2 situs untuk dakwah Islam. Ya, teman-teman bisa melihat situs yang pertama visilmi-kafah.com. Lalu situs saya yang kedua sidikaljawi.disambung.id. Nah, silakan dikunjungi, nanti di situ akan banyak soal jawab fikih dan tema-tema lain ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, itulah materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Sidik. Sepertinya jelas ya, tapi barangkali ada satu hal pertanyaan yang ada di teman-teman. Kalau saya memang mungkin ya pernah melakukan transaksi itu yang suka kita tuh membayar dengan debit ya. Jadi mungkin karena kebiasaan di Indonesia, kemudian kita pas di luar negeri, kalaupun misalkan dia tidak bisa kita juga tidak bawa uang tunai, kita kasihkan tuh debit BCA, debit apa, terus kemudian dia melakukan transaksi dengan katakanlah apa yang barang yang kita beli gitu ya. Ternyata itu terjadi 2 akad tidak boleh ya dengan seperti itu ya. Yaitu ini menjadi pengetahuan baru bagi kita bahwa jadi kita harus cari ATM dulu ya, Ustaz. Kemudian itu ya, kemudian jadi kan karena memang beberapa kalau di Eropa bisa itu kayak kita bisa pakai debit BCA, kemudian kita bisa bayar katakanlah beli sepatu, beli apa dengan debit BCA itu bisa kita bayarkan ya dengan kemudian kalau di Arab itu kan ada ya ATM-nya, kemudian bisa debit BCA kita masukkan, kita dapat rupiah gitu kan. Tapi bisa rupiah, keluarnya rupiah. Iya, keluarnya rupiah, bisa gitu. Kalau di Arab bukan, tahu saya gitu ya. Bukan rial ya keluarnya ya? Keluarnya bukan rial di Arab itu. Oh, real, maksudnya real. Tapi debit real. kita tuh debitnya itu BCA gitu kan. Anunya nanti keduanya real itu bahwa kita bisa menukar itu bisa ya. Tapi kalau di misalkan Eropa saya belum pernah nyoba ya, itu apakah bisa apa enggak, atau misalnya di katakanlah di Jepang, di Korea juga belum pernah nyoba. Tapi kalau membayar kata transaksi itu dengan ATM yang ada pokoknya ada itu ada logo-logo ya, Visa, dan itu bisa gitu. Jadi itu yang ternyata secara tinjauan fikihnya tidak boleh ya dengan kemudian kita membayar dengan kartu katakanlah debit atau ATM kita yang ada visanya, ternyata tidak boleh. Baik, teman-teman, ada yang mau nanya silahkan. Ini ada yang udah chat, siapa nih? Apakah sudah jelas? Jadi kalau bagi saya sih sudah cukup terang ya dari penjelasan Ustadz bahwa transaksi pada waktu kita di luar negeri itu memang tidak jauh dari seperti itu, tapi mungkin barangkali ada transaksi lain karena mungkin kita di luar negeri ya paling begitu beli barang, kemudian akhirnya harus menggunakan. Tapi biasanya orang itu kan menukar uangnya tuh di Indonesia dulu ya, di bandara atau di mana gitu kan. Kita bawa dulu tuh uang itu kan. Ada yang sebagian mungkin lupa atau kemudian apa ya. Meja. Ya, silakan. Ya, silakan Pak Hari. Silakan Pak Hari. Ya, atau mungkin sambil menunggu, ini sedikit saya cerita pengalaman saya. Jadi kalau pas naik haji atau umroh itu ya. Itu yang praktis itu kita memang menukar dulu uang rupiah kita itu dengan rial gitu yang paling praktis itu. Atau kita nggak menukar, tapi di Arab itu carilah pedagang yang menerima rupiah. Karena saya pernah itu membeli di sebuah toko di Arab itu,
di Madinah itu dia menerima rupiah gitu. Kita punya rupiah kan, kita nggak sempat nuker itu. Nah itu sangat membantu sekali. Tapi itu tentu tidak semua tidak semua pedagang ya. Mungkin pedagang-pedagang yang barangnya itu banyak dibeli oleh orang Indonesia. Jadi waktu itu di Madinah pas saya umroh kan sempat ke Madinah dulu. Nah di Madinah itu kita ke toko kurma. Nah kurma itu macam-macam banyak dijual di situ. Nah ternyata yang menarik itu penjualnya itu menerima rial dan rupiah. Jadi kalau kita pakai rupiah itu juga boleh. Nah itu yang fleksibel itu kita cari pedagang yang seperti itu. Jadi kita tidak mengalami problem penukaran mata uang. Ya, termasuk dulu waktu haji. Jadi waktu saya haji itu kalau tadi umrah itu saya tahun 2020 ya. Itu yang kedua saya ke Arab Saudi. Yang pertama dulu tahun 2004, 2005 pergantian tahun saya naik haji. Nah waktu itu sejak dari Indonesia itu memang diberi mata uang rial ya oleh pemerintah. Itu sebenarnya uang kita tapi diwujudkan dalam bentuk rial. Jadi waktu itu tahun 2004 2005 setiap jamaah haji itu diberi istilahnya itu living cost ya, itu 1.500 rial. Itu dikasihkan ke kita. 1.500 rial gitu. Nah, nanti itu yang kita gunakan belanja di sana, di Madinah atau di Mekah. Baru kalau kurang ya kita kan sangu sendiri ya, bawa uang sendiri, rupiah kan. Nah nanti di sana bisa kita tukar ya, atau mungkin ada pedagang yang menerima rupiah itu lebih baik ya. Oke, jadi itu barangkali sedikit tambahan cerita pengalaman ya ketika saya ke luar negeri ya, ke Arab Saudi khususnya. Oke, saya kira itu Ustadz Hardadi. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin sudah jelas kayaknya ya. Gimana teman-teman, ada yang ditanya? Kalau saya bisa menambahkan, kalau di Arab Saudi atau misalkan Madinah atau kita umroh maupun katakanlah haji, karena mungkin mereka juga sudah terbiasa ya bertransaksi dengan orang Indonesia, kayaknya hampir semua toko atau hampir semua itu mau, kecuali mungkin yang model kayak supermarket ya, itu mungkin dia agak mau, tapi kalau yang toko-toko itu malah mau dia itu dengan mata uang rupiah. Gimana teman-teman, ada yang mau nanya? Silakan langsung ke Ustadz Siddiq. Izin bertanya, Ustadz Hardadi. Silakan. Pak Arya. Assalamualaikum Ustadz Siddiq dengan Arya Ustadz. Ustadz ini terkait dengan jual beli barang yang oleh misalnya satu perusahaan diimpor dari luar 100%, artinya 100% kandungan impor ya Ustadz ya, tidak ada lokal kontennya gitu ya. Jadi benar-benar diimpor dan itu kan dibeli oleh perusahaan tersebut kan dalam mata uang sana Ustadz ya, mata uang misalnya Amerika, US dollar atau yen gitu ya. Nah, kemudian di sini kan transaksi harus dalam rupiah ya Ustadz ya, tidak boleh dalam mata uang yang lain gitu. Misalnya perusahaan tersebut menawarkan per hari ini dalam rupiah gitu ya, sudah dihitung dengan biaya masuk, kemudian handling, kemudian keuntungan-keuntungan lain, ditetapkanlah dengan kurs yang berlaku itu harganya misalnya 10 juta rupiah gitu Ustadz. Tapi barang tersebut datangnya misalnya masih 3 bulan lagi gitu Ustadz ya, masih 3 bulan lagi gitu, dimana kan bisa terjadi perubahan kurs gitu ya, perubahan kurs antara mata uang luar tersebut dengan mata uang kita, yang nantinya bisa jadi pada saat barang tersebut datang kemudian dilunasi, kemungkinannya bisa apabila terjadi perubahan kursnya turun, perusahaan diuntungkan gitu ya Ustadz ya, untungnya kan lebih gitu. Atau sebaliknya kalau kursnya naik gitu ya, misalnya dolar terhadap rupiah, itu kita bisa perusahaan tersebut bisa merugi gitu. Itu dalam Islam sendiri bagaimana Ustadz seharusnya proses penjualan tersebut terjadi Ustadz untuk hal-hal seperti itu Ustadz? Ya, ini mungkin perlu pembahasan khusus ya. Itu ada satu muamalah yang namanya hedging. Hedging itu ya, hedging. Mematok
nilai tukar, ya itu perlu pembahasan khusus ya. Mungkin saya belum siap hari ini, barangkali nanti kita kaji. Sebenarnya saya punya kitabnya, judulnya At-Tahawud fil Fiqhil Islami, yang ditulis oleh Dr. Sami Suwailim. Saya kitabnya punya itu ya, cuma karena jarang yang bertanya, itu saya belum mendalami. Biasanya saya mendalami kalau ada yang bertanya seperti ini, wah saya sudah punya kitabnya nih, tapi nggak ada yang nanya. Akhirnya tidak saya elaborasi. Nah ini alhamdulillah nih ada Pak Arya. Saya punya kitabnya Pak, judulnya At-Tahawud fil Fiqhil Islami, yaitu hedging dalam fikih Islam ya, termasuk dalam konteks ketika terjadi impor seperti ini, bagaimana kalau dolarnya dipatok supaya tidak merugikan importir. Ya, barangkali nanti pada kesempatan yang lain bisa saya jawab, baik mungkin nanti kajian seperti ini atau mungkin jawaban tertulis, biasanya di situs saya. Ya. Jadi di situs saya nanti teman-teman bisa melihat pada rubrik fikih muamalah itu memang ada rubriknya. Nah itu nanti barangkali akan saya upload di situ. Ya. Jadi ya Pak Arya, jadi mohon maaf ini soalnya agak beda tema. Baik ya. Jadi, mohon maaf Pak, agak beda tema, cuma karena terkait dengan beda kurs tadi. Iya. Tapi kalau untuk hedging sendiri itu diperbolehkan Ustaz ya dalam Islam, mematok itu. Secara ya maksudnya pertanyaan awal itu aja. Nah ini yang saya masih perlu kajian dulu. Ya. Oke, baik Ustaz. Jadi takut salahnya. Ya, baik. Jadi saya kira itu ya Pak Arya. Ya, terima kasih Ustaz. Dulu. Ya, terima kasih Ustaz Hardadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada yang lain? Kalau belum ada yang lain mungkin gini Ustaz. Jadi tadi salah satu kenapa transaksi dengan debit itu kan karena ada dua transaksi itu tidak boleh, yaitu apakah menjadi satu kaidah umum ya Ustaz untuk semua muamalah jual beli yang pokoknya kalau ada dua transaksi yang terselubung dalam satu kesepakatan itu tidak boleh. Jadi bukan hanya sekedar kasus membeli barang di luar negeri tersebut gitu Ustaz, untuk menambah pengetahuan. Iya, oke ya itu. Jadi memang dalam Islam itu ada larangan yang namanya multi akad atau hybrid contracts gitu ya bahasa Inggrisnya, atau dalam bahasa Arab itu al-uqud al-murakkabah, yaitu satu akad yang mempersyaratkan akad yang lain. Jadi akad itu nggak bisa tunggal akhirnya karena satu akad mempersyaratkan akad lain. Nah, kalau yang seperti ini tidak dibolehkan. Nah, jadi ini kalau contoh yang praktis ya, misalnya ibu-ibu mau belanja minyak goreng gitu ya. Kalau beli 1 liter itu harganya Rp24.000 misalnya per 1 liter. Tapi ternyata itu ada program tebus murah. Kita belanja dulu di minimarket 100.000 minimal. Nanti kalau 100.000 nanti bisa tebus murah minyak goreng itu 2 liter dengan harga 30.000. Bayangkan. Kalau 1 liter 24.000, tapi 2 liter 30.000 doang gitu. Tapi syaratnya itu belanja dulu di situ senilai minimal 100.000. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena berarti di situ ada satu akad yang mempersyaratkan akad yang lain, yaitu akad tebus murah tadi. Kita membeli 2 liter minyak goreng dengan harga murah 30.000 katakanlah gitu ya, sangat hemat 2 liter, tapi itu syaratnya kita belanja dulu di situ minimal 100.000. Nah, ini namanya tebus murah. Nah, ini sering banyak terjadi di minimarket itu. Nah, ini juga contoh dari tadi penggabungan 2 akad di dalam satu akad yang ini tidak diperbolehkan. Nah, itu yang tadi ada larangannya. Naha, kata Ibnu Mas'ud, naha Rasulullah SAW an safqataini fi safqatin wahidah. Jadi Rasulullah melarang 2 kesepakatan di dalam satu kesepakatan. Contoh lain, ini
dua akad yang digabung menjadi satu akad secara mengikat nih ya. Misalnya akad jual beli digabung dengan akad jual beli juga. Misalnya si A sama si B bertransaksi atau melakukan ijab qabul ya. Si A mengatakan kepada si B, saya jual mobil saya kepada Anda, tapi dengan syarat Anda membeli, katakanlah membeli barang dagangan saya. Jadi si A itu mau menjual sepeda motornya kepada si B, tapi dia mempersyaratkan si B itu membeli produk atau barang miliknya si A. Nah, kalau si B itu mengatakan setuju, nah itu nggak boleh karena ada satu akad jual beli yang baru akan terwujud dengan mempersyaratkan jual beli yang lain. Nah, ini juga tidak boleh. Contoh yang lain ini menggabungkan akad jual beli dengan akad sewa. Misalnya seseorang si A mengatakan kepada si B, saya jual mobil saya kepada Anda, syaratnya Anda menyewa ruko saya. Kalau si B mengatakan ya setuju, nah itu tidak boleh, hukumnya haram. Karena berarti ini ada penggabungan dua akad dalam satu akad, dalam pengertian satu akad mempersyaratkan akad yang lain. Jadi ketika si A mengatakan kepada si B, saya jual mobil saya kepada Anda dengan syarat Anda menyewa ruko saya. Ini kan berarti ada satu akad mempersyaratkan akad yang lain, ya. Akad jual beli mempersyaratkan akad sewa. Itu nggak boleh. Termasuk juga contoh yang lain menggabungkan akad jual beli dengan akad nikah, itu juga nggak boleh. Misalkan si A menjual rumah kepada si B ini kebetulan punya anak perempuan, gadis yang sudah umur nikah. Nah, si A bilang kepada si B, saya jual rumah saya kepada Anda, tapi syaratnya nikahkan saya dengan anak perempuan Anda. Nah, lalu si B mengatakan, oke, nggak masalah. Nah, itu nggak boleh, karena berarti ini menggabungkan akad jual beli, ya, jual beli rumah tadi, tapi mempersyaratkan si pembeli itu menikahkan, ya, anak perempuan dia itu dengan kita. Gitu. Nah, itu nggak boleh. Gitu. Nah, ini sebenarnya pernah terjadi di dalam kisah kita yang masyhur itu Siti Nurbaya. Siti Nurbaya itu kan ceritanya dia dikawin paksa sama siapa itu yang lupa. Intinya kan Datuk Maringgi. Ya, Datuk Maringgi. Jadi kan itu intinya Datuk Maringgi itu memberikan utang kepada bapaknya Siti Nurbaya. Oke, ini utangmu saya anggap lunas, tapi syaratnya nikahkan saya dengan anakmu Siti Nurbaya. Itu nggak boleh sebenarnya. Itu berarti satu akad mempersyaratkan akad yang lain. Banyak contohnya, termasuk juga dalam konteks utang luar negeri, ya, seperti yang terjadi sekarang misalnya antara pemerintah Indonesia dengan Cina. Cina itu kayaknya tapi bukan G2G, ya, tapi mungkin swasta gitu. Atau mungkin yang Indonesia yang swasta. Jadi misalnya proyek-proyek infrastruktur itu kan kita utang ke Cina. Tetapi Cina itu mempersyaratkan penggunaan material-material seperti semen atau baja itu harus beli dari Cina. Gitu. Jadi Cina memberikan utang nih kepada Indonesia untuk proyek-proyek infrastruktur, membangun pelabuhan, membangun bandara, membangun jalan tol, itu dibiayai Cina. Tapi ternyata Cina mempersyaratkan, oke, ini aku beri pinjaman kepada kamu, hei Indonesia, tapi syaratnya materialnya kamu beli dari aku, tenaga kerjanya dari aku, dari Cina. Nah, ini akhirnya pemerintah Indonesia itu mengatakan oke, nggak ada masalah. Lah, ini nggak boleh secara syariat. Jadi ini sebenarnya dalam konteks global itu juga ada fakta satu akad mempersyaratkan akad yang lain. Ini tidak diperbolehkan, ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Tapi ini sedikit tambahan, ya. Kalau ada dua akad yang diamalkan secara simultan, secara bareng, tapi
antara satu akad dengan akad yang lainnya itu independen satu sama lain, tidak mempersyaratkan, itu boleh. Itu tidak apa-apa. Misalnya gini, mungkin dulu teman-teman ingat di Sleman. Sleman itu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta. Ada seorang janda, dia menjual rumah. Dia membuat iklan. Ini saya jual rumah nih, kata janda itu. Saya jual rumah. Ya, nanti kalau cocok, kalau yang beli laki-laki boleh menikah dengan saya. Nah, mungkin Ustadz Hardadi ingat kali ya. Ya. Wah, ingat itu. Ya. Ada atau dulu kan ya ada ya. Ada tuh ya. Nah, ya. Kalau itu dijadikan syarat itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya kalimatnya begini, saya akan menjual rumah, yang beli syaratnya menikahi saya. Nah itu nggak boleh kalau itu dijadikan syarat. Tapi kalau itu bukan syarat, yang sifatnya opsional, bisa menikahi, bisa tidak, nah itu boleh. Jadi yang terjadi itu memang sifatnya tidak mengikat. Jadi janda itu membuat iklan, ini saya jual rumah nih. Nanti kalau yang membeli misalnya laki-laki dan cocok dengan saya, boleh. Tapi tidak wajib ya. Boleh menikah dengan saya. Wah itu kemudian viral itu. Dulu waktu itu di Sleman jadi viral. Ya, Ada jadi yang kurang sanggup tuh. ya. Ya, jadi seperti itu. Sadar tadi ya. Terima Baik. kasih. Ini ada pertanyaan ya dari apa nih dari Bu Sri Linda ya. Misalnya kita membeli barang teman senilai A, kemudian teman tersebut juga beli sesuatu kepada kita. Terus kita atau teman tersebut bilang transfer saja selisihnya. Apakah transaksi itu boleh? Jadi ada dua transaksi kan, berarti si kita berjual beli ke teman, terus teman juga jual juga sesuatu ke kita, terus nanti kan ada selisih nilai ya, kemudian selisihnya aja transfer ke kita, itu kan berarti ada dua transaksi seperti itu, boleh kan? Iya, ini menurut saya ada rawan ya, rawan penyimpangan syariah ya. Jadi yang lebih baik itu akadnya sendiri-sendiri. Jadi ketika satu akad itu ya misalnya si A jual kepada B suatu barang harganya 100.000, ya dibayar saja transfer gitu. Si A kepada si B. Lalu si B menjual kepada si A misalkan 200.000. Kan sebenarnya tinggal selisihnya aja gitu kan. Nah, tapi ini yang lebih aman ya kita bayar masing-masing gitu. Khawatirnya itu khawatirnya nanti bisa dianggap sebagai satu kesatuan gitu. Ya mungkin itu ringkasnya. Ya. Kalau begini Ustaz, jadi kalau di industri ya, terutama di industri itu ada semacam proses bundling. Jadi misalnya tadi kan ya, kita menjual pakan ternak ke peternak misalnya 100 ton gitu kan. Pada saat kemudian dia membeli 100 ton, kita akan gratiskan misalkan 5 sak gitu. Itu ada dua transaksi di situ ya. Itu tidak boleh ya. Bentar itu gimana? Jadi peternak nih ya. Misalnya kita kan keluarkan produk baru ya supaya peternak itu tahu kemudian mau memakai gitu kan. Kita ada namanya sistem bundling. Jadi kalau kemudian dia membeli pakan misalkan senilai 100 ton, maka dia akan kita kasih insentif atau maksudnya bonus lah ya. Itu misalnya katakan 100 kilo produk baru dari kita gitu. Jadi itu nggak usah bayar. Gitu. Artinya tuh ketika dia membeli pakan 100 ton, maka kita akan dengan otomatis akan mengasihkan 100 kilo produk baru ke dia sebagai itu namanya bundling gitu kan. Supaya nanti volume penjualan di totalnya jadi 100 ton tambah yang tadi itu 100 kilo gitu. Itu kan kayak bonus barang gitu, itu bisa nggak itu transaksi seperti itu, boleh nggak? Nah kalau ini berbeda ya. Jadi kalau ini itu hukumnya adalah hukum penjual memberikan hadiah kepada pembeli. Ya. Nah ini ada dalil yang membolehkan. Nah, jadi kalau ini hukumnya tidak apa-apa. Ini sebagai salah satu bentuk promosi itu dibolehkan pihak penjual memberikan hadiah kepada pembeli. Ini soalnya ada dalil yang khusus. Jadi ada dalil dari hadis sahih riwayat Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW mengatakan begini, man nibta'a abdan
barang siapa yang membeli seorang budak, manibta abdan, barang siapa yang membeli seorang budak, walahu malun, sedangkan budak itu mempunyai harta. Misalnya budak itu perempuan, dia punya kalung emas, misalnya dipakai sama dia. Famaluhu lilladzi ba'ahu, maka harta itu tetap menjadi miliknya penjual budak. Illa ayyashtarita fihil mubta'u, kecuali pihak pembeli mensyaratkan. Nah, jadi itu hadisnya ada. Jadi Rasulullah mengatakan man ibta'a abdan walahu malun famaluhu lilladzi ba'ahu illa ayyashtarita fihil mubta'u. Jadi barang siapa yang membeli seorang budak sementara budak itu mempunyai harta, maka harta itu adalah miliknya penjual budak. Jadi tidak including, tapi excluding. Kecuali pihak pembeli mensyaratkan. Ya, jadi misalnya ada orang jual budak nih, dia hargai misalkan katakanlah 100 dinar. Dia punya kalung emas. Nah, kalau itu terjadi deal, maka kalung emasnya itu nanti dicopot sama penjualnya. Maaf Pak, ini tidak including. Dijual budaknya aja, kalungnya diambil sama yang jual gitu. Kecuali pihak pembeli mensyaratkan. Jadi pembeli boleh mensyaratkan begini Pak, ini budaknya mau saya beli 100 dinar ya. Oke, ini saya bayar kontan. Tapi itu kalungnya including loh. Termasuk. Oh ya nggak masalah. Nah, ketika penjual itu mengatakan tidak masalah, itu dipahami dia memberikan hadiah atau bonus. Jadi dia menjual sesuatu, tapi dia memberikan bonus atau hadiah kepada pihak pembeli. Nah, disitulah terdapat dalil bolehnya pihak penjual itu memberikan hadiah kepada pembeli. Ya, ini ada saya baca di kitab judulnya Masru' Qanun al-Buyu' fi Daulatil Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Ziyad Ghazal. Jadi dalam buku itu Syekh Ziyad Ghazal itu menggunakan dalil itu untuk membolehkan penjual memberikan hadiah. Nah, ini kan beda dengan tadi. Minimarket menjual secara tebus murah, berarti ini kan jual beli kan, tapi mempersyaratkan belanja dulu, belanja kan jual beli, jadi jual beli mempersyaratkan jual beli. Kalau tadi kan yang kedua tidak, seseorang memberikan hadiah produsen atau penjual kalau terjadi jual beli sekian. Jadi ini agak beda. Jadi ini kalau hadiah ini khusus ada dalil yang membolehkan penjual itu memberikan hadiah kepada pembeli. Ya, itu Ustaz tadi. Ya. Oh ya, walaupun sama-sama terjadi dua transaksi di situ ya. Kalau realnya itu kalau kita keluarkan fakturnya ya ini faktur yang 100 ton karena sudah tercapai, nanti keluar faktur yang free itu 100 kilo itu kan fakturnya dua itu kan sebagai hadiah istilahnya kan gitu. Baik teman-teman, ada yang tanya lagi? Lanjutkan yang tadi itu Mas Har tadi. Ya, silakan. Ya, misalkan syaratnya itu dengan minimal pembelian gitu. Misalkan ya saya dulu pernah sih itu misalkan beli plastik mulsa 50 roll dapat hadiah raket. Nah, itu termasuk syarat enggak yang minimal 50 tadi itu? Ya, itu kalau itu ada dalil khusus yang membolehkan, Pak. Yaitu kalau bentuknya hadiah ya. Jadi jual beli, nanti pihak penjual akan memberikan hadiah. Ya, itu mutlak boleh ya. Apakah itu ada syarat beli minimal atau tidak? Ya, baik itu hadiahnya langsung atau diundi, itu secara syariah ada dalil yang khusus yang membolehkan. Nah, ini berarti termasuk perkecualian ya, kalaupun itu dianggap sebagai dua akad, tetapi itu karena ada dalil hadisnya itu menjadi perkecualian. Ya, jadi ini khusus untuk hadiah ya. Jadi yang tidak boleh tadi dua akad, satu akad mempersyaratkan akad lain, tapi kan bukan hadiah. Tadi yang saya contohkan itu misalnya tadi jual beli mempersyaratkan jual beli yang lain, atau jual beli mempersyaratkan sewa menyewa, jual beli mempersyaratkan akad nikah.
Nah, kalau hadiah kan enggak, hadiah itu beda. Jadi hadiah itu memang ada dalil khusus yang membolehkan kalau seseorang menjual kepada orang lain, nanti kamu saya kasih hadiah begini, itu boleh. Ya, oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, jadi jelas ya, walaupun sama-sama terjadi 2 transaksi ya dalam realnya, tapi satunya hadiah, satunya bukan ya. Jadi ada teman-teman yang lain masih bisa, ada waktu lagi berapa nih? 10 menit kali ya. Tadi Nita raise hand, Kang. Ya? Tadi Nita ada raise hand, apakah jadi? Iya, tadi Mbak Nita tadi kayaknya Nita, mau iya. nanya. Silakan, Ya. Bu Nita. Silakan, Bu Nita mana? Nah, ngisi waktu nih, Ustadz, ini ada, saya kemarin ngalamin nih di BTM ya, tapi ini bukan di luar negeri ya, itu jadi kita tuh kan parkir ya, parkir itu kan sekarang di tempat parkir itu tidak ada pegawai. Iya. Kalau dulu ada pegawai ya, kemudian kita harus punya e-money gitu. Nah, kita pada waktu kemudian mau bayar parkir, mestinya katalah biayanya ada 10.000, itu tuh e-money-nya tuh pas nggak ada atau pas nggak bawa lah gitu kan. Di situ ada orang menawarkan jasa. Ini pakai e-money saya, gitu. Tapi tambahannya adalah 2.000. Itu transaksi itu ada, atau dia jual jasa atau bagaimana tuh, Ustaz? Ya, itu nggak boleh. Itu kan berarti dia minjemin kita, tapi kita mengembalikan pinjaman itu ada tambahannya. Itu. Ya, itu di tempat-tempat parkir tuh sekarang nongkrong untuk pegawai apa? Orang gitu tuh. Iya, itu nggak boleh. Jadi dia memanfaatkan. Ada 2 transaksi tadi itu udah. Ya, itu sebenarnya bukan 2 transaksi, tapi itu dia memberikan pinjaman kepada kita, tapi kita itu mengembalikan pinjaman itu dengan nilai yang lebih besar. Itu kan namanya kan riba. Misalnya kita biayanya misalnya 10.000 sekian jam lah ya, 10.000. Kita mau pakai e-money kita nggak ada. Terus ada orang, Pak, ini saya punya e-money, pakai saya. Nilainya berapa, Pak? 10.000. Ya ini pakai saya, tapi nanti Bapak bayarnya ini 12.000 loh. Kan itu berarti dia memberikan pinjaman ke kita toh. 10.000. Tapi kita nyaurnya mengembalikannya harusnya kan 10.000, tapi enggak 12. Ya, itu namanya riba, enggak boleh. Sama dengan tukar uang lebaran itu ya. Iya. Iya. Tukar receh ya. Iya. Jadi kalau kita pas mau lebaran itu malah yang lebih aman itu ke bank kita nukarnya, ke Bank Indonesia misalnya, itu biasanya menerima penukaran. Dan itu memang tidak ada plus minusnya, tambahnya atau kurangnya nggak ada gitu. Nah, yang nggak boleh itu kalau menukarkan itu di luar gedung Bank Indonesia. Kalau di Jogja itu ya ada gedung Bank Indonesia, itu kalau menjelang Idul Fitri di luar gedung itu banyak yang jual jasa penukaran uang. Itu nggak tahu kalau di tempat-tempat lain mungkin modusnya kayaknya sama itu. Di luar gedung BI itu biasanya itu menjelang hari raya itu banyak yang menawarkan jasa penukaran uang. Kita punya 100.000, tukar 5.000-an. Nah, nanti itu nggak sama jumlahnya. Kita dapat 5.000-an kan harusnya 20 lembar. Itu mungkin cuma dapat 18, bukan 20. Kan berarti nggak sama nilainya. Dengan alasan ini yang 10.000 ini untuk jasa ya nggak boleh. Itu sama dengan kalau kita mau naik ke Pelabuhan Merak atau Bakauheni atau mana, itu kan di pinggir jalan itu ada orang jual jasa untuk bisa membayar tiket kereta ya, SIP itu setiap satu transaksi saya lihat misalnya membayar nyebrang itu adalah 450.000 gitu, dia ambil jasanya adalah sekitar 15.000 apa 20.000, itu ya mungkin termasuk tadi seperti parkir juga ya. Sama juga itu. Dia istilahnya memberi pinjaman kepada kita mengembalikan bukan dengan jumlah yang sama tapi lebih besar gitu. Ya. Gimana teman-teman? Ada yang mau nanya lagi? Mumpung ini ada ahlinya fikih, namanya fikih kontemporer. Fikih jual beli ya.
Kelihatannya sederhana ya jual beli ya, tapi ternyata itu sangat mendalam ya. Saya pribadi itu di rumah ini punya kitab fikih jual beli itu 2 jilid ya. Kitabnya ada di depan saya ini. Fikih jual beli itu 2 jilid. 1 jilidnya itu 600 halaman. Jadi kalau total itu 1.200 halaman itu tentang jual beli tok. Nah itu waduh, berarti selama ini aku menyadari waduh masih banyak yang belum kita ketahui ini berarti tentang hukum jual beli itu. Ya. Kalau di masyarakat gini Ustadz, ini masyarakat berlaku ya Ustadz dari peternak tuh ya. Ya. Jadi kalau peternak tuh ada yang namanya intinya, dia itu kemudian akan memberikan modal pakan itu ke peternak plasmanya. Itu misalnya harga 1 karung misalnya 300 gitu ya. Tapi dia menjual kata-kata tangguh, udah nih pakai dulu pakan, nanti dibayar pas panen misalnya. Kalau ikan ya panennya mungkin bisa 3 bulan atau 4 bulan, kalau ayam mungkin sekitar 1 bulan gitu kan. Dan dia akan memberi tambahan harga misalnya dari 300.000 dia akadnya ini saya jual ke Anda itu adalah 350, nanti dibayar pada saat panen gitu. Itu kan pembayaran tangguh. Jadi menurut fikihnya bagaimana Ustaz? Jadi itu yang pihak pertama apa itu perusahaan apa? Pupuk apa namanya? Pakan. Jadi ada peternak intinya. Inti itu kan berarti peternak yang mengcover semua risiko yang ada di peternak di bawahnya. Kemudian dia memberikan kredit pakan itu ke peternak yang akan memelihara ayam atau ikan gitu. Kemudian dia akan disitulah dia ada keuntungannya itu. Nanti resiko untung rugi dalam ternaknya itu resiko peternaknya. Tapi pada saat dia harus membayar modal pakannya itu, dia sudah memberi selisih harganya di situ di awal gitu. Itu bagaimana Ustaz? Itu karena itu terjadi di masyarakat kita secara masif gitu. Jadi misalnya si peternak inti itu itu kan berarti dia menjual secara utang ya berarti ya? Iya, menjual secara utang. Karena kan dipakai dulu sama peternak. Nanti saya bayar pas panen ya, iya gitu kan. Tapi harganya misalnya modal dari pabrik 300.000 nih, dia kemudian membayar tangguh dapat pembayaran tangguh dari anggotanya jadi 350 gitu. Ya nggak boleh kan, harusnya ya kalau utang ya dikembalikan apa adanya kan gitu. Kalau ada tambahan yang dipersyaratkan di awal itu tidak dibolehkan. Gitu. Kayaknya dulu udah pernah ya dulu ya waktu kita ngaji pertama waktu antum jadi host juga kayaknya ya waktu itu ya. Oh iya. Kayaknya udah loh itu, cuma ingat saya udah pernah menjawab pertanyaan itu. Atau mungkin nanti gini, coba Ustadz tadi pertanyaannya dirumuskan agak detail, nanti mungkin saya jawab secara khusus ya, mungkin saya akan lebih detailkan. Nanti saya gabungkan dengan pertanyaan dari Pak Arya tadi itu jadi PR saya. Kalau di kemitraan itu bukannya peternak wajib menjual yang ngasih modal itu ya? Kita nggak punya alternatif pilihan untuk menjual ke tempat lain yang mungkin harganya lebih baik, Mas Hartadi. Ya, kalau kemitraan ya begitu. Kalau kemitraan ayam dan itu dia wajib menjual ke intinya ya. Nanti intinya itu akan mendeklar bahwa pasarannya sekian. Tidak boleh jual ke orang lain. Ya berarti kalau seperti itu kan 2 akad di dalam 1 akad tadi secara mengikat kan gitu. Ya. Nah itu yang terjadi di masyarakat begitu tuh diterapkan oleh industri pakan, yaitu namanya kemitraan. Nanti semua modal itu katakanlah si peternak hanya modal katakanlah kandangnya gitu kan. Silakan investasi kandang misalnya nilainya 2 miliar gitu kan. Nanti sarana produksinya dari DOC-nya, pakannya, kemudian obat-obatan, termasuk jasa konsultannya, kemudian nanti pemasarannya nanti itu tanggung jawab inti gitu. Tapi begitu secara prinsip, kenapa inti akan menghitung misalkan pakan ini harganya sekian, maka pada saat panen adalah harganya sekian. Ya itu kan berarti si peternak inti dia menjual sesuatu kepada istilahnya apa? Peternak inti sama peternak plasma. Tapi mempersyaratkan nanti jualnya ke aku loh, nggak boleh ke yang lain kan gitu. Betul. Nah, jadi kalau sifatnya itu mengikat seperti itu, nah itu nggak boleh gitu.
Yang boleh itu nanti kalau mau dikoreksi itu sifatnya opsional. Ini aku beri pakan segini, nanti kamu kembalikan saat panen. Tapi kalau kamu jual, boleh ke aku, boleh yang lain, nggak aku haruskan. Gitu. Nah, jadi kalau seperti itu opsional boleh, tapi kalau itu diwajibkan, nah itu berarti tadi satu akad mempersyaratkan akad lain. Mempersyaratkan itu kan garis miring mewajibkan. Gitu ya. Jadi kalau sifatnya opsional itu boleh, nggak ada masalah. Nah itu saya kira koreksinya untuk model muamalah antara inti dan plasma gitu. Jadi yang plasma itu sifatnya tidak diwajibkan tapi opsional lah itu. Kalau diwajibkan itu nanti terkena satu akad mempersyaratkan akad yang lain. Nah, gitu. Baik. Ada yang lain, teman-teman, ini waktunya kayaknya sudah selesai ya, dan 9:15 ya. Saya pikir mungkin sudah jelas ya, mudah-mudahan ini penjelasan dari Ustadz Siddiq itu memberikan satu pencerahan bagi kita yang katanya tiap hari itu kita punya katakanlah bertransaksi dengan orang lain, dan itu kita jadi tahu. Jadi salah satu mungkin pelajaran yang kita petik di malam hari ini bahwa tidak boleh kita bertransaksi dalam dua akad yang berbeda kemudian mengikat. Jadi mungkin nanti kita sama-sama, jadi ini juga bagi masukan bagi saya juga nanti mungkin untuk bisa ini seperti kemitraan itu bagaimana supaya tidak melanggar tadi. Kalau melanggar kemudian harus itu ya kita harus koreksi juga bahwa misalkan itu tidak boleh, itu barangkali mungkin pada tidak ngerti gitu kan, selama ini itu usaha dilakukan seperti itu di masyarakat, dan masyarakat juga tidak ada yang kemudian mengkoreksi atau kemudian memberi masukan karena mungkin sama-sama tidak ngerti gitu kan. Yang terjadi ya yang penting kita selama ini setiap hari makan ayam, makan telur gitu. Nah itu ternyata dibikin prosesnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan ilmunya ini bermanfaat untuk kita semua. Mau nanya masih boleh? Boleh, silakan lah. Ya, saya tunggu. Ini masih kaitannya mungkin jual beli tapi dalam hal produk umroh ya. Belakangan tuh ada teman dapat tawaran berangkat umroh dari travel dengan sistem cicil. Jadi dia DP dulu, kemudian berangkat. Setelah itu dicicil setelah pulangnya. Itu bagaimana Ustadz yang seperti itu? Ya, jawabannya boleh asalkan total cicilan plus DP itu sama dengan total biaya umroh. Kalau jumlahnya itu ada selisih itu nggak boleh, Bu. Contoh misalkan biaya umroh yang ditawarkan misalkan 30 juta misal. DP 5 juta. Berarti kan kurang 25 juta kan. Nah, 25 juta itu dicicil setelah umroh. Tapi ketika cicilannya dihitung, misalnya cicilan 6 bulan, 12 bulan, ternyata itu harusnya kan 25, itu menjadi 26 juta. Nah, itu nggak boleh, Bu. Ya. Jadi intinya total harga yang ditawarkan itu nanti kan di breakdown ada DP dan ada cicilan. Itu harus sama. Ya. Jadi kalau ada selisih itu berarti nggak boleh, Bu. Ringkasnya gitu. Terima kasih. Oke, baik. Jadi ditentukan di awal akad ya Ustadz berapa harga umroh itu gitu ya. Harga umroh total berapa, terus nanti DP berapa. Nah, sisanya itu pokoknya kalau di total antara DP dengan cicilan itu harus sama dengan yang disepakati di awal harga umrohnya. Ya, kalau kelebihan misalnya walaupun itu cuma 400.000, 500.000 itu menjadi riba gitu. Ya, oke, terima kasih. Baik. Jazakallah Ustadz. Ya. Ya jelas ya. Ada yang lagi? Kalau nggak ada, mungkin Ustadz bisa pimpin doa untuk kita semua. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan dan kelancaran rezeki kita masing-masing. Silakan Ustadz. Baik, teman-teman semua. Alumni IPB Angkatan 25 yang saya hormati, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala,
diberikan kemudahan untuk menjalani aktivitas sehari-hari, diberi kemudahan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi, apakah itu utang piutang ataupun kita mungkin sakit dan sebagainya. Mudah-mudahan segera kita sehat kembali. Ila hadhihi niyati wa ila kulli niyatin sholihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Amin. Demikian teman-teman, terima kasih atas demikian teman-teman. Mudah-mudahan ada ini saya ada telepon masuk nih bentar ya. Mohon maaf atas segala kekurangan di acara ini. Terima kasih. Sampai jumpa dengan pengajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Siddiq. Ya, Terima kasih Ustaz Adi. Dan semua sampai ketemu kembali nanti. Terima kasih Mas saya. Sama-sama, Kang Igo semua.